Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati dengan NIM D1B1211766. Mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan membawakan materi yang berjudul Teknologi Kesehatan Perairan dalam Mendukung Kemaritiman, Modal Purwarupa, Pengelolaan Ekosistem Perairan secara Presisi. Aspeknya yakni teknologi dan media sosial. Sekian. Nah, materi yang kali ini akan kita bahas mengenai pendekatan pengelolaan perairan berbasis ekosistem. Pendekatan ini sudah merupakan referensi global dan akan menjadi isu utama abad Asia dan Pasifik. Salah satu pendekatan untuk monitoring perairan dengan sistem jarak jauh adalah Pluto. Penjelasan lanjut ada di video. Dalam melindungi dan memelihara karakteristik ekologi suatu perairan, cuma dua hal penting yang perlu perhatian. Pertama, faktor eksternal tidak dapat diukur, dan yang kedua, faktor internal dapat diatur. Nah, faktornya apa saja sih? Yang pertama, faktor eksogenik, yakni input nutrisi pertanian, polusi industri, polusi rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan faktor endogenik, yakni jumlah tangkapan ikan, jumlah pelabuhan, jumlah kapal, dan lain-lain. Bencana alam yang merupakan salah satu faktor eksogenik sudah sering terjadi di perairan Indonesia. Beberapa contohnya yakni air pasang rob, abrasi, ledakan alga berbahaya, pengasaman laut, pemutihan karang, tsunami, dan bencana kematian masal ikannya. Nah, berikut beberapa kasusnya. Yang pertama ada peristiwa hipoksia di delta Sungai Mississippi, Teluk Meksiko, USA tahun 2005. Di sana telah terdeteksi kondisi perairan yang dikategorikan sebagai zona kematian karena rendahnya kandungan oksigen. Selanjutnya ada kejadian KMI di Danau Maninjau. Kejadian ini dikarenakan kerusakan ekosistem perairan serta dipengaruhi aktivitas manusia yang melebihi daya dukung perairan. Meskipun telah terjadi degradasi lingkungan perairan baik daratan maupun laut, justru di sisi teknologi menjadi peningkatan kapasitas dan kemampuan. Untuk membantu mengelola perairan, teknologi yang dipakai yakni teknologi buai. Teknologi ini memiliki kemampuan mengukur kualitas perairan dan telemetri. Teknologi buai Pluto atau singkatannya Perairan Selalu Termonitor merupakan salah satu contoh buoy yang telah dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Litbang Kelautan dan Perikanan. Nah, bagaimana sih pengelolaan ekosistem perairan? Ekosistem sendiri merupakan singkatan dari kata ekologi dan sistem. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup, biotik dan lingkungannya, biotik dan abiotik. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem dari ekologi baik di lingkungan darat, pesisir, ataupun laut. Sampai saat ini, pengelolaan ekosistem perairan laut, danau, dan waduk masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Sebagai contoh, pengelolaan wilayah penangkapan perikanan yang ada di Indonesia hanya dari atas badan air sampai di dasar perairan. Sedangkan di bawah dasar laut tidak dikelola institusi yang sama. Untuk pengelolaan badan air ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mineral di bawah dasar laut, wewenang pengelolaan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pemanfaatan transportasinya ada Kementerian Perhubungan. Model pengelolaan ekosistem presisi. Presisi adalah kata kunci pengelolaan perairan masa kini. Dan hal ini perlu dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kecenderungan dan penyebab utama kerusakan ekosistem perairan. Keputusan yang diambil adalah logis, bukan asumsi dan praduga-duga. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk pengelolaan presisi ekosistem perairan. Perkembangan TIK telah memberikan pengaruh besar terhadap cara penyebaran informasi. Dalam aspek pengelolaan ekosistem perairan, informasi ekosistem presisi tentang kondisi perairan sangat dibutuhkan dalam rangka pengelolaan dan peringatan dini pencemaran perairan. Lokasi perairan yang sulit terjangkau dan jarak tempuh menuju ke lokasi yang sangat jauh dapat menjadi hambatan yang diperoleh informasi.